Jadi proses daripada perubahan daerah yang tandus tadi menjadi daerah yang produktif. Setelah terjadi COVID, saya dirumahkan oleh perusahaan di tempat kami kerja. Sampai di rumah, saya berjalan-jalan di sekitar kampung. Saya melihat hamparan tanah yang tidak produktif, yang ditumbuhi oleh padang alang-alang. Memang saya telusuri di seluruh daerah itu, khususnya di Subak, Bantas, Duren, itu sama sekali tidak dapat dialiri air. Di samping karena musim kering, juga karena selama ini memang daerah itu sulit dialiri air. Lalu saya berpikir, saya harus merubah daerah itu menjadi daerah produktif. Tidak lama kemudian saya mencoba berusaha untuk menanam tanaman yang cocok untuk daerah kering. Ya, diantaranya saya pilih adalah jagung. Jagung, kemudian singkong, lalu ada pepaya dan pisang. Jadi proses daripada perubahan daerah yang tandus tadi menjadi daerah yang produktif adalah pertama pencangkulan, pengolahan tanah, lalu penanaman jagung, penanaman tanaman, kemudian kami lakukan penyiangan, ya, setelah itu pemupukan dengan pupuk kandang yang kami miliki. Setelah itu jagung atau pohon jagung dan ketela ataupun cabai yang kami miliki itu akan bertumbuh setelah berbuah lebat. Lalu setelah berbuah kemudian kami panen. Pada saat kami panen, seluruh batang-batang, daun-daun baik singkong, jagung, bahkan batang-batang pohon pisang pun dan pepaya itu kami campur menjadi satu, menjadi pakan ternak. Prosesnya seperti ini. Ya, dikumpulkan lalu dipotong-potong kecil-kecil, sekecil mungkin kalau bisa, walaupun dengan cara manual. Kemudian dicampur dengan dedak, lalu dicampur dengan bahan pengawet semacam E4, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik yang tertutup rapat. Lalu itu sudah bisa ditaruh sampai, pengalaman saya sampai sebulan 2 bulan. Tapi karena kami masih menyual, kami tidak mampu membuat lebih banyak karena sistemnya manual, masih memotong, pakai memotong. Kalau itu sudah menggunakan mesin, saya yakin bisa membuat pakan lebih banyak lagi. Nah, ketika nanti sudah bisa terpenuhi itu semua, saya yakin dengan memelihara sapi yang cukup, jagung juga saya tanam lebih banyak, lalu menghasilkan kotoran yang banyak. Kotoran itu pun kemudian kami kemas, sebagian kami jual, saya jual, lalu sebagian lagi saya pakai untuk memupuki tanaman-tanaman yang saya tanam seperti jagung, ketela, pepaya dan juga pohon pisang. Nah, inilah yang sering disebut dengan zero waste. Jadi dari alam untuk alam, sehingga tidak merusak lingkungan sama sekali. Dan kami berusaha melakukannya dengan sebersih mungkin dan tidak terkesan kotor. Karena kami proses itu dengan cara yang modern. Dan itulah seluruh proses. Jika ini bisa diterapkan, maka seluruh tanaman daerah tandus atau daerah-daerah yang dulunya ditumbuhi padang ilalang, kami akan bisa hijaukan seperti ini.
Jadi ada pohon jagungnya, kemudian ada singkongnya, ada pepayanya, ada pisangnya, kemudian ada ternak sapinya. Lalu juga ini semua berproses dan berproses. Saya yakin tanaman-tanaman daerah-daerah tandus seperti ini yang membutuhkan air yang tidak dapat dialiri air akan menjadi produktif. Daerah yang saya kelola ini kira-kira 5,5 hektar lah, 5,5 hektar. Jadi kalau tanah ini dikelola dengan menggunakan air tentu sangat banyak perlu air. Tapi dengan cara pengolahan tanah yang benar dan pemupukan menggunakan pupuk organik, kita tidak membutuhkan air begitu banyak. Mungkin air yang dulunya 100% sekarang ya 30% dengan hujan-hujan sedikit sudah bisa tanaman itu tumbuh, dengan catatan tanah itu harus gemur dan sedikit dalam. Saya akan membentuk usaha tani atau usaha UMKM istilahnya dengan sistem agrobisnis zero waste, agrobisnis zero waste tadi. Nah, caranya ya tentu ada pemodal, ada pekerja, dan ada pengusahanya di situ. Nah, semua itu kita kelola dengan profesional, kemudian dengan pembagian hasil yang berimbang, yaitu proporsional. Siapa melakukan apa, mendapatkan apa, memberikan apa, dan mendapatkan apa. Untuk bisa mencapai tujuan itu tentu kami membutuhkan bantuan uluran tangan dari pemerintah tentunya, yang dalam hal ini sebagai penggerak daripada seluruh sektor ini. Kami di lapangan sangat kesulitan dengan dana mesin yang kami butuhkan adalah mesin pemotong pencacah pakan tadi, kemudian mesin pengolahan tanah seperti traktor, baik yang kultivator atau yang bisa menggemurkan tanah tadi, karena perlu tanahnya itu gemur dan agak dalam, walaupun sudah isi tanaman tetap gemur. Nah, mesin itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah dana untuk pembelian modal sapi ini. Jadi kalau apakah modal itu bisa bergulir dan lain sebagainya, tentu dengan harapan bunganya bisa diberikan rendah kalau bisa. Nah, dengan bantuan-bantuan itu saya tidak lagi menggunakan sistem manual, dan saya punya beberapa ekor sapi. Saya yakin ini bisa berproses, ya, ini bisa berproses. Dan karena saya sudah melaksanakannya selama COVID, ya, jadi saya tidak terpengaruh oleh situasi COVID. Saya sibuk melakukannya, kemudian saya memiliki hasil seperti yang Bapak lihat tadi. Ada jagungnya, ada cabainya, itu selama 4 bulan kurang lebih sudah menghasilkan seperti itu, dan sapinya makan dengan lahap, kotorannya bisa kami kemas, selebihnya setelah kami gunakan untuk kami sendiri, selebihnya bisa kami jual dan untuk mengembalikan modal tentunya. Nah, itulah yang ingin kami lakukan ke depan.